Membahayakan negara secara ideologi, saya tidak akan kompromi. FPI dan HTI adalah korban politik pemerintahan Jokowi, begini kata Refli Harun. Saya sampaikan yang lalu bahwa pemerintah dan juga masukan dari banyak kalangan, dari para ulama, dari masyarakat, ya keputusannya seperti yang sudah diputuskan pada hari ini. Masalah menanggulangi terorisme, radikalisme, pembubaran HTI, pembubaran FPI. Membahayakan negara secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Tetapi kalau ideologinya masih sama. Tapi tolong komitmen terhadap asas Pancasila, mengakui kebinekaan, mengakui Undang-Undang Dasar 45, menjabarkan sila-sila dalam Pancasila. Jangan punya agenda lagi. Ahli hukum tata negara Refli Harun mengatakan bila FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI merupakan korban politik di masa pemerintahan Jokowi. FPI dan HTI itu justru menjadi korban politik otoriter pemerintahan Presiden Jokowi, kata Refli. Menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali soal potensi demo besar bila Anies Baswedan jadi presiden. Di kanal YouTube miliknya dikutip Jumat 10 Februari. Tidak ada kesalahan apa-apa kok dibubarkan, tapi kelompoknya Grace mengatakan itu sebagai tindakan yang tepat, sambungnya. Menurut Refli, jika Grace tidak menyukai kelompok Islam, janganlah menyamaratakan karena tidak semua kelompok Islam adalah radikal. Kalau orang seperti Grace misalnya tidak begitu suka dengan kelompok Islam, ya jangan menyamakan orang yang katakanlah dekat dengan kalangan Islam itu sebagai orang yang radikal, ungkapnya. Refli menambahkan, bila Indonesia radikal, maka sudah sejak lama Indonesia menjadi negara Islam. Pasalnya, mayoritas masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam. Kalau Indonesia ini radikal, maka sudah lama dideklarasikan sebagai negara Islam. Karena 80% kita Islam, tetapi mayoritas masyarakat Indonesia ini sangat moderat, tegas Refli. Sebelumnya, Grace Natali memprediksi bila akan ada demo besar-besaran dari dua ormas terlarang FPI dan HTI jika Anies Baswedan memenangkan pemilihan presiden 2024. Pengacara penggugat ijazah Jokowi, Ahmad Hosinuddin, geram dengan pernyataan sejumlah politisi yang getol menantang Anies Baswedan selaku capres untuk konsisten menolak kehadiran HTI dan FPI jika nanti menjadi presiden. Aneh, dalam konstelasi Pilpres 2024 HTI dan FPI dalam konstelasi Pilpres 2024, HTI dan FPI masih saja terus mendapatkan serangan politik dari politisi sekuler. Sebelumnya, Hermawi Taslim dari Nasdem yang memfitnah HTI dan FPI sebagai ormas terlarang. Kini giliran Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, menantang Anies Baswedan untuk menyatakan penolakan terhadap Front Pembela Islam atau FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, kata Hosinuddin. Ia pun balik menantang kalau mau men-challenge Anies Baswedan sebaiknya jangan sampai yang menjadi korbannya adalah umat Islam. Mengapa tantangan itu bersifat memecah belah umat Islam dan provokatif, tegasnya. Kenapa tidak men-challenge Anies Baswedan? Kenapa tidak menantang berani tidak Anies Baswedan menghukum mati koruptor setelah menjadi presiden? Kenapa tidak menantang berani tidak Anies Baswedan membatalkan proyek kereta cepat dan proyek IKN yang unfaidah setelah menjadi presiden, jelasnya? Atau setidaknya menantang Anies Baswedan berani tidak memutus kerjasama dengan asing dan asing, mengambil seluruh tambang yang dikuasai asing dan asing, atau mengusir seluruh TKA Cina. Dia menilai Grace sibuk bicara politisasi agama dan politik identitas. Grace menuduh Anies bersekutu dengan kelompok intoleran.